Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast Suka-Suka Januari part ketiga. Kalau kalian dengar suara gue berbeda itu karena gue lagi batuk-batuk. Gue tuh sebenarnya nggak masalah kalau kena hujan yang sekalian deras basah, itu nggak masalah. Yang sebel tuh kalau kena hujan gerimis-gerimis mengundang nggak jelas, ujung-ujungnya gue flu. Habis flu ya ujungnya batuk. Weekend bukannya senang-senang mau bikin podcast, ujungnya gue malah sakit-sakitan. Emang udah tua kali ya. Dikena gerimis malah masuk angin, heran deh. So, gue pengen mengucapkan selamat bergabung untuk member Nintilers Bayu yang gue pikir ternyata kemarin tuh nggak ada membernya. Terus admin akun bilang, tuh kayaknya ada membernya loh. Oh, gue baru tahu. Jadi gue minta maaf untuk yang merasa badge Nintilers Bayu itu agak-agak nggak jelas. Jadi sebenarnya gini, kemarin tuh waktu gue bikin, karena gue lihat itu katanya bisa dimodifikasi atau disesuaikan kembali dan bisa diubah, jadinya gue bikinnya apa adanya dulu gitu. Yang penting ada dulu levelnya. Jadi pikiran gue nanti admin akun yang beresin sisanya, ganti pakai tambahin perintilannya. Ternyata kemarin pas dicek sama admin akun, makanya dia tahu ternyata ada membernya di dalam, itu nggak bisa diubah. Jadi dia bilang gimana lagi, dia sendiri juga nggak tahu karena di YouTube juga dikunci, nggak bisa diubah. Dia udah klik di kiri kanan katanya nggak bisa. Gue udah coba juga sih, ternyata emang nggak bisa. Ntar nanti kalau misalnya member yang pertama habis, buat yang jadi member Nintilers Bayu, kalau udah habis jangan dulu diperpanjang ya, biar kita hapus level itu, terus nanti diganti dengan level yang baru, dengan batch yang baru lu subscribe lagi, masuk. Gimana? Gue tahu ada tuh membernya. Jadi buat yang jadi member Nintilers Bayu itu memang dapat akses premium. Begitu misalnya nih, gue bikin podcast 2 part karena kepanjangan. Jadi part 2 itu sama admin akun biasanya dipending, biar nggak tumbang tindih sama yang part pertama. Nah, buat yang members Nintilers Bayu itu langsung dapat akses premium. Jadi begitu selesai upload, langsung dapat notifikasi, langsung bisa akses. Sementara subscriber biasa dan publik itu biasanya nunggu buka gembok dulu, biar nggak tumpang tindih nontonnya kalian gitu. Maksudnya admin akun. Jadi gue pikirnya kemarin tuh nggak ada yang peduli soal itu. Ternyata emang ada admin akun, karena gue minta tolong untuk dirubah badge-nya yang menurut gue jelek banget itu. Sama admin akun dicek, dia bilang ternyata ada membernya. Jadi gue nggak bisa utak-atik. Ternyata sama YouTube nggak bisa diubah. Kalau mau diubah ya harus dihapus levelnya. Padahal kemarin itu rencananya adalah gue mau bikin logo badge yang baru plus mau bikin emojinya. Cuman ya kayak gitulah. Jadi buat kalian yang udah jadi member, tolong jangan diperpanjang dulu, biar kita hapus dulu levelnya. Nanti dibikinin level baru dengan badge baru dengan emoji. Gua nggak tahu nanti admin akun bikin emojinya gimana model lah. Kurang lebihnya sih seperti itu. Tapi kalau kalian ada ide buat emoji ya masukin aja. Oke, jadi kemarin yang udah ngerasain 2 kali dapat akses premium selama menikmati membernya, terima kasih udah bergabung. Nah, yang sekarang kita bahas adalah perkara soal podcastnya Carlos Cesa. Jadi Cesa tuh diinterview sama sebuah podcast di Spanyol. Waktu itu kan dia sempat balapan tuh sama Stoner satu zamannya nih. Yang cukup menarik adalah dia bilang Casey Stoner, Mamang Stoner itu jurdun gegara ban. Jadi dia bilang dia itu menang jurdun itu karena ban, gak ada hubungan sama motor Ducatinya. Jadi kan kalian tahu kemarin Papi Tardosi kan sempat bilang Ducati itu melakukan segala cara dan upaya dan usaha yang luar biasa untuk mengubah mindset bahwa Ducati itu adalah motor yang hanya bisa dikendarai oleh stoner. Ducati berusaha merubah mindset itu karena memang gara-gara Bebe Vale ketika bergabung memang udah puyeng 7 keliling, gak tahu gimana caranya mengendarai itu motor. Yang bisa jurdun cuma stoner. Jadi mindset yang selama ini terpatri sebelum Peko jurdun itu adalah bahwa hanya stoner yang bisa menaklukkan Ducati dan hanya stoner yang motornya itu cocok sama Ducati sampai bisa jurdun. Jadi mindsetnya adalah Ducati itu membuat motor yang cocoknya cuma sama stoner. Nah, itulah kenapa ketika stoner selesai melewati masa-masa sakitnya yang cuma di sofa kemarin, itu kan sekali dia muncul dia langsung ke pedok Ducati. Dan para rider Ducati waktu itu masih ada Papa Pip, itu minta wejangannya sama stoner. Kenapa? Karena cuma dia yang bisa jurdun pakai Ducati. Jadi Carlos Cesa itu bilangnya kayak gini, sebenarnya stoner itu jurdun di Ducati itu gara-gara ban, gak ada hubungan sama motornya. Kok bisa? Jadi dia bilang gini, zamannya kami dulu, rider itu punya opsi mau pakai Michelin atau mau pakai Bridgestone. Karena waktu itu yang pertama eksis adalah Michelin. Peralihan ke Bridgestone. Nah, Bridgestone itu masalahnya adalah ban baru.
Karena dengan ban Michelin pun mereka masih pusing. Jadi memang Shesa bilangnya gini, waktu itu Michelin itu memang sama memusingkannya dengan sekarang. Kenapa? Karena itu memang lebih cocok kepada motor yang balance-nya di depan. Agak sulit untuk menemukan balance yang di belakang yang tepat ketika lu pakai Michelin. Itulah kenapa Stoner bisa jurdun, karena dia memakai Bridgestone dan waktu itu Ducati pas pakai Bridgestone. Nah, kan si Stoner sebelum masuk Ducati kan dia di LCR tuh. Dia pakai Bridgestone juga. Dia ternyata cocok sama ban itu. Itulah kenapa dia begitu pindah di Ducati dia pakai Bridgestone, dia jurdun. Jadi Shesa bilang, jadi sebenarnya dia itu jurdun karena dia cocok sama Bridgestone ketika kami masih puyeng sama Michelin. Belum ada yang pindah, waktu itu Bebe Vale masih pakai Michelin. Jadi memang ketika rider lain itu masih berjibaku dengan Michelin, dia bisa bikin perbedaan dan cocok dengan Bridgestone. Itulah kenapa dia disebut Rolling Stoner. Karena dia itu cocok sama bannya, bukan sama motornya. Jadi apapun motornya, ketika itu dia cocoknya sama itu ban. Kurang lebihnya sih seperti itu. Terus ada yang nanya, Bebe Vale waktu di Ducati pakai ban apa? Ya pakai Bridgestone juga. Jadi Bebe Vale memutuskan memakai Bridgestone itu kalau nggak salah tahun 2010. Dia masih di Yamaha waktu itu. Jadi dia memutuskan pindah dari Michelin ke Bridgestone karena dia lihat Stoner bisa dan bagus pakai Bridgestone. Tetapi ternyata dia butuh adaptasi juga. Dia gagal di Yamaha dan hubungannya memburuk gara-gara ada Lorenzo di situ. Dia pindah ke Ducati, alah ternyata nggak cocok juga dia sama Bridgestone di Ducati. Kurang lebihnya sih seperti itu. Karena itu adalah tahun-tahun pertama dia beradaptasi dengan Bridgestone. Jadi 2010 dia memutuskan pindah ke Bridgestone, 2011 dia pindahlah ke Ducati. Jadi Bebe Vale di antara adaptasi dengan Bridgestone plus adaptasi dengan Ducati. Sementara Stoner menurutnya Shesa dia emang udah cocok dengan Bridgestone dari awal. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, ngomongin soal jurdun gara-gara ban, kita bahaslah Michelin. Jadi kan kemarin si calon ikan hiu resmi gagal tuh kan sempat komplain soal Michelin tuh. Dia merasa dia dapat ban apes di Qatar, padahal sebenarnya sih enggak. Dia cuma dapat santan insan aja. Cuman karena dia berisik, orang mulai nih terbuka matanya, oh ya mungkin beneran ada. Nah, ditanyalah si Bes. Jadi si Bes tuh diwawancara. Jadi Bes bilang gini, ya kalau saya mau menilai musim saya di 2023, ya saya kasih angka 7,5 lah. Kenapa? Karena saya sempat cedera dan di akhir musim saya kurang maksimal. Mungkin kalau saya nggak cedera bisa lebih baik daripada sekedar posisi 3 klasemen. Dan kalaupun misalnya saya tetap di posisi 3 klasemen, mungkin poinnya itu sedikit lebih tinggi. Dan mungkin penilaian saya untuk diri saya sendiri sedikit lebih tinggi. Tetapi karena saya kemarin cedera tulang selangka, jadinya ya seperti itulah. Tapi secara keseluruhan itu adalah musim yang indah untuk saya. Dan kalau soal ban, jujurnya saya baru 2 tahun pakai ini ban. Karena kan dia kemarin rookie 2 tahun lalu. Jadi dia bilang ya ini baru 2 tahun saya pakai ban Michelin. Dan ya sayangnya hal-hal seperti itu emang terjadi. Dia mengakui. Jadi dia bilang yang jadi pembeda di antara para rider, 23 rider di track itu kalau sekali balapan itu bedanya adalah ada yang dapat part baru, ada yang dapat grip lebih di ban, ada yang dapat traksinya lebih baik, ada yang pengeremannya lebih bagus, ada yang lebih nekat. Jadi memang beda-beda. Jadi kalau kita tidak turun sendiri di track, kita nggak tahu apa bedanya. Kalau dari luar nggak terlalu kelihatan, tapi kalau kita sekalian balapan di dalam itu baru ketahuan, oh dia ngeremnya lebih lambat, oh dia ngeremnya lebih cepat, oh kecepatan tikungannya lebih baik. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi dia bilang kayak gini. Tapi ya memang hal-hal seperti itu dalam tanda kutip kena ban apes itu memang hampir semua pembalap itu kena. Saya itu musim ini kena 3 kali. Jadi memang ada ban yang tidak bekerja seperti biasanya. Tapi ya memang hal-hal seperti itu terjadi. Secara keseluruhan sih saya nggak ada keluhan soal Michelin. Karena saya tahu Michelin juga bekerja keras dan nggak mungkin lah mau cari gara-gara. Ya emang sih nggak mungkin cari gara-gara. Jadi setiap hari Kamis itu kan ban diundi. Nah ini kemarin kan ada yang bilang nggak mungkin lah ada ban undian. Ya ada, emang ada. Itu ban kalau dibagi ke rider diundi kak, diundi. Jadi dia sendiri bilang iya memang kalau hari Kamis itu ban diundi dan kami menerima ban yang ada. Pada akhirnya kita sendiri yang memutuskan pakainya ban apa, jumlahnya berapa mau dipakai, strateginya apa, ya
pada akhirnya ya hal-hal seperti itu emang terjadi, terutama kalau di race away yang di luar Eropa. Itu menuntut tingkat ketahanan ban yang tinggi untuk sampai di finish. Tetapi ya begitu, ada yang duluan habis, ada yang masih bisa. Saya sendiri dapatnya 3 kali, jadi ya begitulah. Jadi saya secara keseluruhan nggak bisa komplain juga sama Michelin, karena memang semua rider dapat itu, pasti ada. Jadi nggak cuman si Martin aja yang kena, enggak, semuanya pasti ada kena. Cuman ya pada akhirnya dia bilang Pecco adalah rider terbaik di Ducati. Kenapa? Karena dia adalah rider yang paling kuat dalam pengereman. Bahkan kadang-kadang kita itu sampai lengah. Dia ini udah telat ngerem, padahal emang sudah begitu titik ngeremnya. Dia ngerem lambat, dalam, dan tepat. Jadi memang saya itu memang harus belajar dari Pecco. Dan Pecco juga dia belajar dari para rider Ducati lainnya. Ini yang memang sisi lebihnya Pecco. Dia adalah rider terbaik, tetapi dia belajar karakter para rider Ducati lain dan mulai mengerti gimana cara menangani para rider itu sebagai lawannya. Ini memang salah satu kelebihan dia saat ini. Itulah kenapa dia disayang banget sama Ducati, karena dia memang low profile banget. Meskipun dia adalah rider Ducati yang semua pembalap Ducati itu mengakui bahwa dia itu memang kalau ngerem sekali ngerem memang keren ngeremnya, nggak pernah gagal ngerem. Tetapi di saat yang sama dia juga belajar dari persaingannya dengan para pembalap Ducati. Ketika battle, dia belajar dari situ. Oh, gue tahu nih karakter lu, kalau lu gini berarti gue gini. Dia belajar dari situ. Kalau misalnya dia gagal, kedepannya kalau ketemu lagi battle dia sudah tahu, oh gue mesti gini. Nah, itu yang bikin dia disayang sama Ducati karena dia low profile. Terakhir kemarin kalian tahu bahwa bandar judi di negara KTPS itu memfavoritkan dia sebagai juara dunia tahun 2024. Jadi para Marquez ini kemarin di interview disponsori oleh Estrella Galicia, itu dia ditanya, Mark, ini kan lu difavoritkan untuk menjadi jurdun oleh para bandar judi tahun 2024. Karena menurut mereka tes lu di Valencia kemarin kan lu sempat senyum tuh. Jadi sepertinya lu yakin nih bisa jurdun nih. Karena memang kalau nggak salah dia gosip bersepoi itu dia sempat ngomong sama papanya. Dia bilang sepertinya saya bisa jurdun deh waktu itu, tapi nggak disebut di depan kamera. Jadi Marc Marquez tumben-tumben kalau menurut gue ini dia agak-agak berubah tahun ini. Ya bagus juga sih, mengurangi tingkat pembayaran santan instannya. Biar bunganya nggak kebanyakan men. Kalau terlalu banyak keluar-keluar malah nambah bunganya. Jadi dia bilang gini, saya itu berusaha memulai musim ini dengan low profile. Ada terlalu banyak ekspektasi yang terlalu tinggi untuk saya yang saya sendiri juga tidak menetapkan untuk diri saya sendiri. Tujuan saya saat ini adalah saya ingin bersenang-senang di atas motor tanpa dibebani oleh pengembangan. Itu benar-benar dia bilang loh. Saya tidak perlu lagi memikirkan pengembangan. Yang penting bagi saya sekarang adalah saya mau bersenang-senang di atas motor. Itulah kenapa saya ketika bergabung dengan Gresini dan saya berterima kasih dengan tim ini, karena tim ini tidak memaksa saya untuk memutuskan secepat-cepatnya, memberi saya waktu untuk berpikir, karena saya tahu saya harus mengerti apa yang saya cari. Dan mereka juga tidak memaksa saya harus jurdun, tidak, karena mereka juga ingin saya bersenang-senang. Jadi dia bilang, hal yang saya kagumi dari kepala kru saya, Frankie Carsedi, adalah dia itu bisa mengatasi tekanan. Karena saya ini seorang jurdun 8 kali yang kemana-mana itu sorot kamera ada. Jadi ketika Valencia Test itu saya kagum sama ketenangan dia. Dia menjalankan semua rencananya, semua detailnya, semua pekerjaannya tanpa merasa terganggu dengan sorot kamera yang kemana-mana ngikut ke saya. Dan itu yang saya kagumi, dia tetap tenang, tidak terlihat gugup. Jadi dia bilang saya suka sama ketenangannya Carsedi ini. Jadi dia bilang ya tolong jangan memberi saya ekspektasi terlalu tinggi ketika musim belum dimulai. Kita lihat, saya jujurnya itu tersenyum ketika tes Valencia. Itu bukan karena saya pengen jurdun, tetapi karena saya senang bahwa ternyata saya bisa merasa nyaman di atas motor tanpa saya harus pusing sama pengembangan. Jadi dia juga menjawab pertanyaan soal isu bahwa dia diveto sama Ducati. Jadi dia bilang kayak gini, kalau memang Ducati tidak menginginkan saya pasti tidak bisa bergabung dengan Gresini.
Tetapi faktanya saya bergabung dengan Gresini, itu artinya Ducati itu bukan tidak menginginkan saya. Saya sudah mencoba untuk melakukan segalanya itu jauh dari sorotan kamera, slow profile mungkin, karena saya tahu pabrikan ini nggak suka disorot seperti itu. Karena kan memang Papi Pergigi udah bilang saya nggak suka dengan orang yang terlalu disorot oleh kamera, karena ujung-ujungnya kalau dia kenapa-kenapa motor yang jadi korban, motor yang disalahkan. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi ya kalau menurut gue ya dia mulai sedikit berubah, mudah-mudahan terus berubah dengan lebih baik, supaya santan instannya ya paling enggak bunganya dikurangin dikit gitu kan. Dia masih harus bayar santan instan sama Honda, dia masih harus bayar santan instan sama Peko, sorry to say, dia masih ada utang loh. Terus dia juga masih harus bayar santan instannya sama Best, sorry to say. Jadi ya memang lebih baik dia main low profile dulu. Jangan sampai duluan dia keluar-keluar, ujung-ujungnya malah nggak bisa balapan full satu musim. Makanya gue bilang semoga gue salah. Kalau dia terlalu banyak keluar-keluar, bisa-bisa tahun ini dia itu nggak bisa balapan satu musim. Itu kalau harus dibayar santan instannya terlalu banyak keluar-keluar, itu memang pakai bunganya lagi bunga rentenir, bunga pinjol pak. Jadi ya emang harus dikurangi dikit-dikit. Jadi kemarin juga dia ditanya kenapa kontraknya cuma setahun, karena kan dia cuma mampu bayar setahun itu 1,5 triliun rupiah lebih loh. Jadi dia bilang ya saya memang sengaja untuk kontrak cuma 1 tahun. Kenapa? Karena saya datang dari kontrak yang amat sangat panjang di pabrikan lain, yang terakhir malah 4 tahun. Jadi lebih baik saya setahun supaya saya tahu apa yang saya cari, apa yang saya inginkan. Dan seperti kalian tahu, saya juga sebenarnya sudah ada pembicaraan dengan pabrikan lain sebelum memutuskan bergabung dengan Gresini. Jadi kalian tahu kan kemarin dia sudah sempat ngomong sama KTM, sudah sempat ngomong sama Aprilia. Jadi dia bilang nanti tahun 2025 baru dipikir lagi mau kemana, bagaimana. Belum ada bayangan karena musim ini pun belum dimulai. Dia bilangnya sih seperti itu. Adiknya sendiri, Alex Marqueznya bilang, ya saya sih ketiban durian runtuhnya kakak saya. Kenapa? Karena dengan dia bergabung di Gresini, saya bisa ngintip-ngintip setup. Karena kan kakaknya cepat dites. Bener nggak? Kalau kakaknya cepat dites, dia bisa ngintip dong di sebelah. Bener nggak sih? Terutama karena data para rider pabrikan di Ducati itu kan open source. Jadi dia pun bisa ngintip. Masa cuma satu tim nggak bisa ngintip? Orang dari tim sebelah aja bisa ngintip selama masih Ducati. Bener nggak sih? Jadi dia bilang, iya saya harus memanfaatkan itu. Mau cuma setahun nggak masalah. Yang penting saya tahu caranya. Oh gini setup yang bagus. Oh gini yang ngepas. Ya kita lihatlah nanti akan seperti apa. Bisa menang ada kemungkinan besar, tetapi apakah dia bisa membalap satu musim juga gua masih semoga gua salah. Yang pasti Kaisar Honda United Dovizioso bilang ada kemungkinan Peko masih bisa jurdun tahun ini untuk kembali mencatatkan rekornya seperti sang guru Valentino Rossi 3 kali jurdun berturut-turut. Jadi Dovi bilang ya mungkin memang agak lebih sulit karena sudah ada Marquez di situ. Tetapi kalau saya rasa bagaimanapun sejauh ini kalau di tahun 2023 Peko masih menjadi rider terbaiknya Ducati. Dan Marc Marquez tahun 2024 pasti butuh adaptasi. Jadi memang ada peluang dia bisa jurdun, tetapi saingannya ya ada Martin, ada Best, ada Frankie Morbidelli. Gua nggak tahu kenapa Frankie Morbidelli jadi masuk hitungan juga. Ditambah lagi Enea Bastianini pasti akan berusaha mempertahankan seatnya. Jadi ya kita lihatlah nanti akan seperti apa. Yang pasti Gresini akan menjadi tim pertama yang launching bulan ini. Tanggal 20 mereka berencana launching, diikuti oleh Ducati pabrikan tanggal 22 kalau nggak salah. VR46 tanggal 24, diikuti oleh Trackhouse tanggal 26. Jadi selisihnya 22 hari. Setelah itu para rider dan tim dan pabrikan sepertinya akan sibuk dengan mempersiapkan motor di Sepang Test. Jadi bulan 2 KTM itu tanggal 13 launchingnya, diikuti oleh Yamaha tanggal 15. Sepertinya mereka akan launching di Sepang semua. Tapi ya who knows. Nah ngomongin soal KTM, pangeran KTM diwawancarai Brad Binder. Jadi Brad Binder itu sempat ditanya soal konsesi. Jadi Binder tuh bilang, sejauh yang saya tahu musim 2023 itu saya memang ributnya cuma sama rider Ducati lagi. Dan orang-orang yang saya
temani battle ini itu adalah rider-rider pengisi puncak klasemen. Jadi memang target saya untuk 2024 adalah saya berusaha untuk lebih sering berada di depan mereka. Karena selama ini tiap saya battle sama mereka itu susah bener bisa ada di depan mereka. Jadi kedatangan Papa Pip, Jack Miller itu adalah salah satu langkah KTM untuk berusaha mengurangi kesenjangan itu. Dan konsesi ini tentu juga akan membantu. Jadi dia bilang target saya untuk tahun ini adalah saya bisa lebih sering berada di depan dan bisa mengalahkan para rider pesaing saya di musim lalu. Nah jadi ada yang bertanya, apa kabar Papa Pip, kira-kira aman gak seatnya? Karena dia kan habis tahun ini nih kontraknya, tahun depan harus perpanjang. Ya kalau menurut gue sih kita nggak tahu apa yang ada di otaknya Stefan Pierer, Papi Peri Pierer. Kenapa? Karena kemarin masih ingat kasusnya Pol Espargaro, itu kan dia sama sekali nggak berpikir bahwa Pol itu bakal disingkirkan. Kekeh banget bilang enggak. Ujung-ujungnya tetap juga tiba-tiba pleng didepak. Jadi rider cadangan. Jadi ya udah gue bilang, gue nggak tahu ini Papa Pip aturannya sih tetap ada di KTM pabrikan. Tapi yang mana tahu kalau Acosta bisa bagus musim ini ya nggak menutup kemungkinan harus tukar guling. Jadi tukar guling Acosta ke KTM pabrikan, terus Papa Pip pindah ke gas-gas Tech 3. Nah ngomongin gas-gas Tech 3, kemarin ada yang nanya soal Red Bull. Red Bull itu kan emang sudah gue bilang dipastikan nggak bakal sama Honda lagi tahun ini. Kenapa? Karena Marc Marquez-nya udah pindah. Satu, Marc Marquez sudah pindah. Kedua, karena Luca Marini yang sponsornya itu adalah Monster Energy itu pindah ke Honda. Jadi jelas mereka nggak mau bergabung. Jadilah Red Bull itu ngikut ke Marc Marquez sebagai sponsor pribadi. Masuk race ini juga udah lumayan banyak loh mereka ngocorin dana. Nah karena Red Bull ini dananya gede, gue sih bersepo-sepoi mereka akan mensponsori gas-gas Tech 3 bersama Pedro Acosta. Karena Pedro Acosta kan di sana dan itu butuh dana. Jadi Pedro Acosta itu akan turun dengan motor bekas RC16 tetapi dengan sasis karbon dan part update. Jadi dia akan tetap motor bekas, mendapat perlakuan seperti rider satelit biasa tetapi dengan part update. Jadi udah clear bahwa Red Bull itu nggak bakal di Honda lagi mulai musim ini. Karena memang sponsornya Luca Marini adalah Monster. Dan Red Bull emang sejak awal di Indian GP kayaknya gue udah bilang semua sponsornya Marc Marquez itu ngikut kecuali Repsol. Jadinya Red Bull tetap jadi sponsor pribadi tetapi sponsor timnya itu bakal ke gas-gas Tech 3 KTM. So itu aja podcast kita kali ini. Kalau dia jadi 2 part itu artinya akan menjadi part 4 dan member Nintilers Bayu akan mendapat akses premium untuk ke part 4-nya.